Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan sebuah aplikasi permainan menggunakan JavaScript dengan mengimplementasikan beberapa kelas yang sudah ditentukan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dinda Uliasari dengan NPM 21170510018. Kemudian yang kedua ada Rizky Badurrahman dengan NPM 21570510011. Dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Salarana Kezia dengan NPM 21570510007. Jadi di sini kami membawakan game, sebuah aplikasi permainan dengan konsep karakter utama yang dapat bergerak ke segala arah untuk menembak musuh dengan peluru. Di sini tampilan awalnya, kemudian di sini ada dua buah lingkaran, yang ini merupakan karakter utamanya atau hero-nya, kemudian yang ini merupakan si musuhnya. Jadi di sini kita akan menggerakkan si hero-nya supaya bisa menembakkan peluru tepat ke musuhnya. Nah, setiap kita masukkan peluru ke si musuh, itu dia akan menambahkan 1 skor. Dan di sini ada seconds-nya ini untuk menampilkan nyawa waktu dari si hero-nya. Untuk kenaikan levelnya sendiri itu terjadi setiap kelipatan 5 dari skornya. Selanjutnya kami akan menjelaskan codingan dari game tersebut. Yang pertama, ini ada var cara mon map level, ini untuk membuat variabel baru. Kemudian ini ada let layar sama dengan 0 atau maksudnya dimulai dari 0. Kemudian ini ada let score dimulai dari 0. Ini set interval timer 1000. Dia membuat fungsi timer menggunakan set interval. Kemudian ini ada function setup. Function setup ini merupakan ini kayak untuk ngatur tampilan awal dari si codingannya, dari si gamenya itu. Jadi kita masukkan dari variabel yang sudah kita inisialisasikan di awal. Ini ada cara sama dengan new hero. Cara sama dengan new hero ini dia untuk menginisialisasikan kelas hero. 300 sama 500 ini untuk menentukan posisi X dan Y. Kemudian 30 ini merupakan bentuk ukuran dari si hero-nya. Kemudian ini ada mon sama dengan new monster. Ini merupakan untuk menginisialisasikan kelas monster. Di sini kita menggunakan random 0 sampai 600. Jadi maksudnya posisi dari si monsternya ini di random dari posisi 0 sampai dengan ke 600. Jadi dia selalu berubah-berubah. Kemudian yang ketiga itu ada map. Map sama dengan new map 600. Ini maksud map ini dia itu kita inisialisasikan dari kelas map yang sudah kita buat. Nah, 600 ini maksudnya ukuran dari si canvas yang ada di game ini. Yang abu-abu ini merupakan mapnya. Selanjutnya lanjut ke level.setLevel. Ini buat deklarasi nilai yang ada di kelas setLevel. Kemudian selanjutnya ada map init. Map init ini dia untuk manggil kanvasnya. Nah, lanjut ke fungsi draw. Fungsi draw ini maksudnya untuk awal layarnya itu kan tadi 0. Nah, dia itu bakal muncul output click to start dengan lebar dan tinggi seperti yang sudah diatur. Kemudian ini ada cara .live sama dengan 15. Cara .live ini untuk mengatur lamanya nyawa dari si hero-nya. Kemudian else if layar sama dengan 1, ini kan awalnya layarnya 0. Nah, untuk yang else if untuk yang layar 1 ini dia nyambung ke kelas dari kelas mouse press. Jadi dia akan di sini menampilkan cara .show.
Kemudian cara dot show ini dia menampilkan hero-nya, habis itu ada for let peluru of cara dot bullet sama peluru dot show. Nah, jadi pas kita for let peluru of cara dot bullet ini dia untuk melooping dari si pelurunya itu. Jadi kita panggil pelurunya dari kelas dot bullet, kemudian kita buat loopingannya. Dan kita show-kan pelurunya menggunakan fungsi ini. Nah, selanjutnya ini ada untuk memanggil fungsi monster. Ada mon.show. Nah, ini memanggil fungsi monster yang udah kita buat. Ini fill, kita berikan warna, kemudian ini ada text, ada score, letaknya itu dia di 500 sama 40, kemudian ada level, kita outputkan level, sama selanjutnya itu kita outputkan ini untuk skor sama level yang ada di atas gamenya itu keterangannya. Kemudian untuk if cara.live ini untuk men-set timer nyawa yang tersisa. Nah, ini ada teks cara.live plus seconds. Ini untuk menampilkan nyawa dari si hero-nya itu. Nah, ini ada else layar sama dengan 2, cara.live sama dengan 15. Maksudnya itu jika nyawanya habis, maka gamenya itu bakal game over. Nah, ini untuk key is down, move up, move down, move left, move right. Ini maksudnya untuk yang W itu, keyboard W itu untuk ke atas, kemudian S itu untuk ke bawah, A itu untuk ke kiri, dan D itu untuk ke kanan. Nah, ini untuk menampilkan layer keduanya, layer terakhirnya, ada tampilan game over, kemudian score, dan juga level. Kemudian ada click to continue. Untuk presentasi berikutnya akan dijelaskan oleh Adinda Auliasari. Pada Adinda Auliasari dipersilakan. Baik, selanjutnya untuk di line 97. Nah, di sini ada function most preset. Nah, di situ tuh ada if layar sama dengan 0. Nah, itu tuh fungsinya jika kita mengklik itu dia akan berubah menjadi skornya 1. Terus di sini ada levelnya. Terus untuk else if-nya itu layar sama dengan 2. Nah, itu tuh jika kita klik dia akan berubah menjadi layar 0. Terus jika ada layar 0, nah layar 0 ini fungsinya untuk mereset semuanya menjadi 0 lagi. Jadi dia kembali ke awal lagi. Terus di situ ada level set level. Selanjutnya di situ ada fungsi key present. Nah, di situ ada if key code sama dengan 32. Nah, itu fungsinya itu untuk menekan spasi untuk menembak peluru itu ke monsternya. Selanjutnya ada function timer. Nah, function timer ini untuk mengetahui waktu yang udah kita lakukan untuk menembak monster itu. Terus di sini ada class entity. Itu ada konstruktornya. Ada 4 parameter. Selanjutnya ada attack. Nah, fungsi attack ini nih untuk menembak peluru. Di situ ada this bullet, push, BLT. Nah, itu tuh
merupakan senjata atau pelurunya untuk bisa menembakkan ke monster tersebut. Selanjutnya ada move right. Nah, move right ini fungsinya itu untuk bergerak ke kanan. Nah, jika dia bergerak ke kanan, dia bakal bertambah. Jika move left itu fungsinya itu sama untuk bergerak ke kanan, tapi kalau move left ini nih, jika kita klik, dia bakal berkurang. Terus ada move down. Nah, fungsinya move down ini itu bergerak ke kanan, tapi Y-nya yang ditambah. Kalau move left tadi kan X-nya. Kalau move down itu Y-nya yang ditambah. Itu juga sebaliknya sama move up. Nah, move up ini juga dia bergerak ke kanan, tapi Y-nya yang dikurangin. Selanjutnya itu ada class hero, extend entity. Nah, di situ ada konstruktornya, ada 4 parameter. Nah, di sini kita menggunakan super. Terus ada dislife sama dengan 15. Nah, dislife ini nih yang udah dijelaskan oleh Sheila tadi merupakan nyawa hero yang cuma bisa 15 detik doang gitu. Terus di sini ada slow. Slow ini fungsinya untuk menampilkan bentuk hero-nya. Nah, di situ ada warnanya, kita pakai warna kuning. Terus ada ellipse dan file. Terus selanjutnya ada inversion score. Nah, itu fungsinya untuk menambah skor pada monster yang kita tembak itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Badurrahman. Kepada Rizky dipersilakan. Di sini ada kelas monster extend entity, constructor dengan variabel xy with height, lalu ada super dengan variabel xy with height, discolor, random, RGB, red, green, blue. Lalu ada fungsi show untuk memanggil bentuk monster. Lalu ada looping for each. Selanjutnya ada variabel distuball untuk mengecek posisi X dan Y peluru dan posisi X monster. Lalu ada kondisi jika posisinya kurang dari 20 akan merandom ulang posisi XY warna monster. Lalu mengembalikan nyawa hero ke 15, menambah skor, mengurangi ukuran monster. Jika skor dibagi 5, level akan naik. Lalu ada kondisi jika ukuran monster kurang dari sama dengan 5 akan mengembalikan ukuran monster ke awal. Selanjutnya ada fill buat mewarnai monster dan juga ellipse untuk mengatur bentuk dan posisi monster. Selanjutnya ada class map dengan konstruktor width dan height. Lalu ada fungsi init untuk memanggil atau membuat canvas. Selanjutnya ada class level, ada konstruktor dengan isi current level, latest level, dan max level. Lalu ada fungsi setter untuk mengatur level awal. Selanjutnya ada fungsi getter untuk mendapatkan level sekarang. Lalu ada fungsi level increase level untuk meningkatkan level. Yang terakhir ada class bullet atau peluru dengan konstruktor posisi X dan Y. Lalu ada fungsi show untuk memanggil bentuk peluru dengan warna hitam, bentuknya ellipse pada posisi XY dan ukurannya 5 dengan kecepatan 5. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian dan banyak kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.